أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ya. Halaman 241, 15 baris ya, dari bawah ke atas. Dan dengan dia diperbuat lugus. Lugus adalah apa? Teka-teki lah, teka-teki silang nih, teka-teki. Maka dikata indana mungkarun la yajibu izalatuhu. Artinya ada pada kita sesuatu yang mungkar. Sesuatu yang mungkar tidak wajib menghilangkan akan dia. Nah, kayak apa itu ya? Ya mungkar itu wajib dibuangi ya lah. Ada sekalinya orang sembahyang, ya tadi pakai apa nih? Pakai sutrah, ya lah, pakai sutrah. Itu pakai sutrah. Itu orang lang apa nih? Nang melewati itu Allah. Nah, melewati itu hukumnya apa? Haram. Tapi kita menahannya itu hukumnya kan apa? Sunnat aja. Aturannya amunnya melewati atau melangkahi orang langsung sembahyang yang mana orang itu sudah pakai sutrah, ya kak, wajib kita mempertahankan karena ini mungkar. Ini sih kada. Ya kak, orang lang lewat tuh hukumnya haram, menahani, menghilangkannya tuh hukumnya sunnat aja. Nah, kayak apa tuh masalahnya? Yang kayak itu, ya kak, indana mungkarun, ya kak, di sisi kami ada yang mungkar, la yajibu izalatuhu, tapi kada wajib menghilangkan dia. Dan apabila tiada menghadap orang yang sembahyang kepada sesuatu daripada sutroh. Nah, ini orang sembahyang kada basutroh, ya kan? Sembahyang kada basutroh. Atau tu sutroh tu nang dinding itulah. Jangan sutroh itu sutra lah. Begitu ulang. Atau menghadap ia kepadanya. Orang ini sembahyang menghadap kepada sutroh. Limbah itu, tetapi tiada dipeliharakannya akan tertibnya. Jangan sutrah itu bertertib dulu lah. Ya kan, yang pertama biasanya apa? Dinding. Ini orang sembahyang, ini kosong aja. Sekalinya orang itu kada menghadap apa? Dinding di belakang sembahyang. Ya kan, walaupun inya pakai sejadah, itu kesalahan inya kada memelihara apa? Tertib. Seharusnya tertib dulu. Ya kan, sembahyang tuh menghadap apa? Dinding. Ya kan, ini kada menghadapi tihang. Ini apa tihangan yang dia be? Disandari. Nah, padahal orang ini tetapi tidak dipeliharakannya tertibnya. Ya, keurutan yang itu tungkat ke ulang. Tungkat ke itu nama ulang. Garis kah? Nah, itu penting tahu urutan tuh nah. Atau dipeliharakannya akan dia. Ya kan, dipeliharakannya pas juga dengan aturannya, tetapi tidak diperoleh segala syarat, tidak diperoleh segala apa? Ya kanya urutannya pas terbujur garis, tapi garisnya di tengah, di sana sih matur di kanan atau di kiri.
ya kah? Atau diperoleh pulang segala syaratnya, tetapi taksir ia pada sembahyangnya pada tempat itu. Makanya apa tuh deh? Sembahyang di hadapan pintu basutroh juga sudah, padahal di dalam masih apa lagi? Masih kosong lagi. Banyak juga hari Jumat kayak itu. Ya langkah hukumnya orang hibak sembahyang di mana nih? Di teras sininya dikiranya apa? Hibak sekalinya di dalam, ya kah? Ya kan jadi anuakan tak bisa separapat lagi aja lagi. Nah, di sembahyang ya kadang-kadang orang sembahyang di muka pintu tuh deh. Nah, di sini kayak itu ada papan itu untuk di apa untuk dilimpasi. Soalnya limbah kita nak melipas no jangan hani nyawa lang salah aja kita tau kah? Sekalinya jalan itu, iya gerang jalan embahnya kita, nah batal tak? Seperti sembahyang ia di tengah jalan raya, salah sorong nenek, tengah jalan bersejadah, atau jalan yang picik atau pintu nah ya nih di pintu masjid ini kalau orang banyak rencek nih, ya kan? Aturnya lang nyaman tuh kayak tupang, ya kan? Tapi kadang kawopang kita atur orang bener lah. Aturan nyaman tuh ya kan sembahyang tuh sab pertama habis akad dulu ya lah, betul ulang sambung pulang sab keberapa nih, sab kedua. Jadi orang tuh punya hibak ta di pintu tuh dasar bujur-bujur apa tak seribak tak amunnya orang biasa nih kada pang kada ACI aja sekali masjidnya, jadi orang masukkan ke beraan atau pintu masjid atau pada tempat tawaf. Orang di masjid di tempat tawaf di situnya nampak sembahyang orang ke tempat lalu apa sih tuh lalu lalang atau barang lang sebagainya seperti yang golib lalu manusia di dalamnya tatkala ia di situ ke tempat keapaan itu tempat kelaluan orang. Atau sembahyang ia di dalam sop padahal ada lapang pada sop yang di hadapannya, dibuka masih apa lagi kosong, di belakang pulang apa. Nah ini langkahi jangan ada apa-apa juga orang itu. Nah di sini ham kayak itu pulang tersyaratnya sih den. Yang jadi imam ya pak, limbahnya sembahyang Jumat ta sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamati shalah. Sampai imam hendak ruku tak masih orang pemarahan lagi. Kejadian kebanyakan lang nama situnya lang kosong lah. Maka tidaklah hasil baginya sunnah. Jadi orang itu bersutroh lah karena ada orang itu karena dan tidak haram lalu di hadapannya kada apa-apa di hadapannya, atau orang lalu di hadapannya tapi sudah limpat daripada sutroh kada apa-apa juga. Anggaplah orang itu sudah bersajadah, kita lewat di hadapan apa sejadah itu kada apa-apa lagi sudah itu ya kah. Dan jikalau pada tempat masjid tempat sujud sekalipun tetapi adalah khilaful aula, tapi lang nyaman di sini ya kah. Dan tiada sunat menolakkan orang yang lalu di hadapannya ya kah. Tetapi haram yang demikian itu karena apa? Taksir. Napa di sini menangati orang itu sorong lang Bapak. Sorong lang salah lah. Nah ya, adapun dalil yang menunjukkan ini lelakian kah bebinian sama ya Allah? Lelakian kah bebinian kah sama ya Allah? Jadi artinya kayak apa ya? Udah gitu ya lah. Mbah bebinian tak bola sap separuh situ aja nah diapain orang sabtu kayak itu kalau orang bola sabtu kayak itu kalau kujur kok ini kada bebinian kadang-kadang diulahkan di tihang situ dia pak diulahan ke kamaran karena di situ itu kada mau pang sap itu di sininya apa nih kosong berarti nya bola sap dua langkah dua nih ngaruhnya salah aja di sini masih apa lagi nih masih kosong jadi lalu lalang di hadapan itu ada apa tak ayakah tahu di sinilah hampir sudah hampir kan.
Maka bilang anak bahabis aja gitu. Ya kan belah tuh Sabtu biar aja sesap aja ke barang tapi sebertaan mau ujur gitu dah. Sabtu ya lah. Ngalih jar orang lewat situ, jalan sini. Hibak lawak berapa? 1 2 3 6 7 8. Ya kah? Ngalih aja. Nah, anak nyaman terus. Ya kan ngaruhnya kita mencari pahala ngalih mau pang nyaman. Ada yang nyaman lagi. Ada sembahyang lalu ada nyaman lagi sudah tak? Kayak itu kah? Adalah. Adapun dalil yang menunjukkan atas sunat menghadap sutroh yang tersebut itu serta menentukan tertib pulang, bertertiblah, berurutan, maka yaitu karena mengikut bagi PL Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada menghadap tihang. Jadi Nabi sembahyang menghadapin apa sih, Den? Tihang. Ada orang begini tadi apa? Menyandari tihang. Dulu pulang mandak sejadah hari Jumat. Iya kah? Boleh itu digeser nih Pak. Boleh jadi geser. Dulu mandak culas. Ya kah? Serta menentukan tertib, maka yaitu karena mengikut bagi PL Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada menghadap tihang dan tungkat, serta hadis yang direwayatkan oleh Hakim, istatiru fi salatikum walau bisahmin, artinya berdindinglah kamu ya Nabi di dalam sembahyang kamu, dan jikalau dengan anak panah sekalipun. Jadi anak panah itu dia apa? Ditajak, ya kah? Fa illam yajid, amunnya kada mendapat juga salah kah? Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud lah, ada apa kata-kata kayak ini tah, ulama ummati ka anbiya ibani Israel, ulama umatku ini seperti para nabi Bani Israel. Di antaranya ya kah, yaitu Abu Daud. Abu Daud ini ulama umatnya Nabi, menyamai dengan Nabi Bani Israel, yaitu Nabi Allah Daud. Malah hebat Abi Daud nih dari segi karomah nih. Kenapa? Amunnya Nabi Allah Daud bisa melemahkan besi di tangan sini kayak odonan aja lagi. Tapi Abu Daud umatnya Rasulullah bisa melemahkan hadis yang begitu sulit, ya kah? Ilmu hadis nang begitu ngalihnya, nang berapa ribu, mungkin berapa puluh ratusan ribu itu di tangan Abi Daud bagaikan, ya kah? Lemahnya besi di tangannya Nabi Allah Daud, ya kah? Nah, ujar Abu Daud, idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhi syai'an, ya kah? Fa illam yajid, ada guru lain, ada kawanku di sekolahan ngansin guru Burhanuddin, ya kah? Sin asli orang Mali-Mali, ya alim sin, sekolahan alim sin to. Mbah itu sin bekesah, aku bahari dulu belajar long guru Bangil aja Sunan Abi Daud jar. Tapi guru Bangil langsung membacakan Sunan Abi Daud dong terakhir lo dibaca sidin jar. Ya kan, dibacakan di awal kisah patwa sin mengesahkan. Artinya daripada jadiin guru Bangil tah berhati-hati benar masalah patuan itu tah, ya kah, sampai dibaca sih nah hati-hati berpatwa sih, ya kah, jangan pindah sembarang sidin tah, dibacakan sidin jar Sunan Abi Daud tuh yang terakhir dibacakan sidin dulu. Nah, Nabi idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhihi syai'an fa illam yajid falyansib asan fa illam yakun ma'ahu asan falyakhutta khattan lah, ya kah, alifnya akhir lah, falyakhutta khattan, ya kah, khattan summa la yadurruhu ma marra amamahu ay fi kamali salatih, maksudnya
Artinya apabila menghendaki sembahyang seseorang daripada kamu, maka hendaklah menjadikan ia pada hadapannya akan sesuatu, ya kan, ya maulah sutrah. Maka jika tidak dapat karena bisi sesuatu, maka hendaklah mendirikan ia akan tongkat, ya kan, akan tongkat tajak. Amun kada kawajo tongkat ditajak karena wah ini keramik, maka jika tidak ada sertanya tongkat, maka hendaklah menggores ia pada hadapannya. Jangan juga habis keramik kurang, sepeda habang hijau tulisannya jagarnya. Ini apa tak? Ya kak, sap sini sudah ada juga inilah. Sap sudah ada inilah. Kadang-kadang apa tuh lakban dia benar dong. Itu kah? Maka hendaklah menggores ia pada hadapannya dengan satu gores. Kemudian amun sudah mengkai itu berarti orang tuh pakai sutrah sudah, maka tiada memberi mudarat akan dia barang yang lalu ia di hadapan aja. Orang lalu lalang tuh kada apa-apa lagi sih Din, lalu lalang tuh di hadapan itu. Artinya pada sempurna sembahyangnya, karena pada mazhab kita bahwa tidak membatalkan sembahyang lalu sesuatu di hadapannya, ya kah? Berarti ada orang lewat di hadapan kita tuh, Pak, batal sembahyang lah. Karena beberapa hadis menyatakan akan yang demikian itu, dan dikiaskan dengan gores itu musalla, ya sejadah. Jadi sini sejadah. Jadi bagus juga sembahyang tuh membawa apa nih? Membawa sejadah lah, membawa sejadah tah. Itu musalla, tempat sholat. Musalla itu tempat sholat, artinya apa? Sejadah. Jangan langgar orang di babak. Yang terutama ia daripadanya, malah sidin apa, sejadah lebih utama daripada di apa? Tegana dikit ya lah, menggoresan mana aja. Karena bahwasanya ia terlebih nyata daripada gores pada menyatakan yang murad yang dikehendaki. Dan adapun dalil yang menunjukkan atas sunnat menolakkan orang yang lalu apabila diperoleh segala syarat sutrah, maka yaitu hadis sahih nih, ya kah, hadis sahih. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadukum ay yajtaza baina yadayhi falyaf'al, kan itu? Falyaf'al kebertaan? Falyaf'al hu falyadfa'hu kayak, ya kah? Tuh aku kalau kada sempat melihat di Bukhari-nya lah, lihat pang di Bukhari-nya falyadfa'hu kah, ya kah? Lihat kan di Bukhari-nya dah. Hadis sahih kah? Hadis sahih lah, karena dajusin madakan di mananya lah. Coba lihat Bukhari kah, Muslim kah? Falyadfa'hu fa in aba, maka tuh maknanya mempertahankan lah. Falyaf'al, memperbuat lah. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanun, ya Nabi. Wah, seram banget lah hadis ini. Apabila sembahyang seorang daripada kamu menghadap suatu dinding sudah yang mendindingi dia daripada manusia, maka berkehendak seseorang lalu di hadapannya, maka hendaklah ditolaknya, ya lah, falyadfa'. Oh nih, ayat kalau Jepang lihat aja dulu lah. Falyadfa'hu, maka hendaklah menolak ia atau mempertahankan ia akan dia. Maka jika enggan ia, maka hendaklah ditambahinya, menolak akan ditambahi lagi, ya kah? Dua buting kali gitu nah. Soalnya melawasnya kita kada berdapat ya. Wah, tuh mau benar menito. Ya, maka harus tambahi disini, menolak akan dia. Makasanya orang itu tuh setan disini. Setan besurban. Maka kadang-kadang hari Jumat, kadang-kadang kita melihat ujar limpas orang tah. Ya kenyalang limpas lang peranya orang ni pina pakaian nang pina ala alimul allamah juga tah. Ni pina yang sian bana orang to. Falyadfa'hu, ya Nabi, pertahankan, ya kah? Hanya saja itu setan, ya Nabi itu. Ini ya kah? Ini nikah lengar setan jadi bang bakalahi ya kira lah.
artinya sertanya seton. Urang itu sidin inya ada bisi bodyguardnya apa? Kada urang apa lang seton. Ya kan beserta inya ada seton yang mendorong inya supaya seton jadilah atau seton manusia atau disebut bujur apa sih itu? Seton manusia adalah seton manusia ada. Maka seton manusia ini anda dalam masjid. Kalau di tempat lang maksiat tuh kada. Orang itu manusia pekerjaannya pekerjaannya mengenai seton. Telah meriwayatkan akan dia Bukhari dan Muslim. Nah bukain lah di Bukhari kah, di Muslim kah? Ada jak lebih sih? Mungkin bisi Jepang, ngaji sudah kah? Ngaji sudah kah? Bukhari sudah kah? Muslim sudah kah? Abi Daud sudah kah? Nasai sudah kah? Tirmidzi sudah kah? Ya kah? Itu hanya kutubu sittah aja jar guru hari itu aja kutubu sittah aja lagi sini. Belum menang lainnya. Darussalam Pangrip di sini. Darussalam Pang kutubu sittah tuh berapa biji yang dilajarakan sih? Pada sini tahu ya kah? Anu Muslim aja guru aja orang, oh Muslim aja kah jadi Bukhari Pang kada guru aja orang, anu nyata jeritnya aja orang, oh ya kah? Berarti 5 lagi lah jadi lang kada dilajarakan lah sih. Lang Muslim itu Pang tamat lah jadi kada juga orang, oh kada juga kah? Tapi tamat Darussalam alim aja sudah aja. Ujungnya perasa kilam-kilaman lagi ingat aku itu tak sin menunduk akan nafsu aku kan kilam-kilaman lagi anak alim sini kilam-kilaman sini ya kah orang bahari di tamat itu sini orang bahari sin tamat bahari itu orang-orangnya juga pang lang tamat ya kah beluman lagi kena muwatta beluman lagi ya kah at-targhib wat-tarhib lain at-targhib wat-tarhib lang kelas 6 yang awali kelas 4 awalian itu bang ya kah sunan lagi Musnad Imam Ahmad Ad-Darimi belum lagi sih orang bahari sih ngaji itu sih ini sudah alim aja sudah perasa sih membunyum udah anu kasih dinta udah gerigitan kalau melihat lah telah meriwayatkan akan dia Bukhari dan Muslim. Kata Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah, ya kah, dan memberi faidah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in abad re. Amun inya kada mau pang di apa re? Ditangati fa in aba, maka jikalau enggan, artinya maka jika enggan ia akan bahwasanya lazim akan orang menolak akan dia itu mengerjakan yang termudah, kemudian maka yang termudah atas tadrij seperti menolak akan yang ya jisin kayak ini amunnya orang tah kita tahani kayak itu nah kada mau tingkatakan volumenya sini tingkatakan volume menolaknya mau kada mau aja lagi terusakan tingkatkan sampai yang paling keras kan sini model orang soil juga tah soil itu kita dianiaya orang kita diserang orang jangan langsung tiang listrik lang dipacu ya kak ada boleh modelnya kita tahatan makan kah kucing anu makanan kita tak soil ngaran itu ada yang menyer orang kada boleh kucing tuh langsung tadi tiang listrik dicabut catuk akan lono pak kada boleh hus gitu ta amun kada boleh anyare diburu dia apakah kada boleh langsung lang ya kak tendangan Subasa kada boleh atau tendangan Messi ada boleh teman-teman. Portugal kalah habis sudah lagu ke sana. Kalah juga aja wujud juga kalah kah? Maroko bang belum lah. Amerika bang lakas jarak ya kah nah kada boleh gitu kada boleh lah soil kecuali kada kawal lagi lang halus anyar orang soil tuh kada kawal lagi lang volume lang paling halus kada kawal paksa lang paling berat sudah ini orang hendak memperkosa bini sorong kah di sanak sorong kah keluarga sorong hus itu sudah tendangan Messi sudah pakai itu Mbak Ronaldo kada kawal lagi ya pak
Ya, paksa itu perlu malang paling napa aja sudah. Kada kau ulang hus. Ya kan? Itu amunnya keluarga kita lang macam-macam. Amunnya kucing lawan kucing biarkan aja situ. Wah ini soil ini jar. Nah, menolak akan yang soil. Soil itu lang menyerang ya lah. Yang menyerang. Dan jangan menolak ia dengan perbuatan yang banyak. Kena batal. 3 kali gerak nah Pak. Batal lagi berturut-turut, karena jika ditolaknya akan dia seperti demikian itu niscaya batallah sembah yang, dan atas yang demikian itulah ditanggungkan kata fuqaha tidak halal baginya berjalan kepadanya karena menolakkan akan dia menangi ada boleh bang tidak. Dan adapun dalil yang menunjukkan atas haram lalu antaranya sutroh dan antara sutroh itu antaranya sutroh itu maka yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, "Law ya'lamul maru baina yadayil musalli mada alaihi minal ismi lakana ay yaqifa arba'ina kharifan khairan min ay yamurra baina yadayhi." Artinya jikalau tahu orang yang lalu di hadapannya orang yang sembahyang akan beberapa daripada dosanya, niscaya adalah terlebih baik baginya berdiri 40 tahun mahadang sampai ke itu kada gampangan lah. Mun kita nak keluar bernya hendak keluar ke situ, orang lagi sembahyang bernya hadangi Nabi lebih baik menghadangi 40 tahun apalagi 4 menit saja. Kita limbahnya kayak itu tetap aja jangan limbahnya kayak ada mobil mencari jalan yang jauh tak tuh macet situ macet jar baik itu jalan situ aja jar biar jauh tapi lain. Nah, kadang-kadang di masalah dunia bujur aja mempraktekkan tapi masalah akhirat kadang-kadang kada kawa. Jadi Nabi tahani tunggui dulu. Ya kah apalagi orang baca Yasin bener aja. Ya kan ini sama tia ilmu setahun nih kawan lewat nih. Kita kawan lewat ya. Kada waninya artinya melimpas sorong lalu bismillahirrahmanirrahim Yasin aja kawan rajemai digawinya unda ya kah wa ilaihi turja'un bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi jadi ujar kawan Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha il mau tahlil aja sudah artinya biar aja jangankan kayak itu sih 40 tahun dah ya tahadangi aja Nabi daripada ya kan melimpas itu yang mana dosanya itu igono benar. Nah, padahal di dalam masjid dah. Makanya mengaji mengaji makanya Jar Habib Abdul Haddad lazimi olehmu mengetahui yang haram-haram supaya ikam kawa menjauhi ya kah supaya kau menjauhi. Lebih baik berdiri 40 tahun daripada lalu di hadapannya. Telah meriwayatkan akan dia Bukhari dan Muslim dan Bazzar. Ya kah? Imam Bazzar. Syahdan adalah bersalah-salahan ulama pada tiap-tiap sop itu adakah jadi sutroh ia bagi orang yang di belakangnya. Sutroh sap sap pertama tuh jadi sutroh kah bagi sap yang kedua, maka yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah dan Syarah Ubab bahwasanya tiap-tiap sop itu sutroh bagi orang yang di belakangnya. Nah, jadi jika hampir iya saja parak. Ya, nang kira-kira nang kayak sejadah lah. Hampir iya lagi dikosotnya dengan dia akan sutroh. Dan yang diiktimatkan Syekh Khatib Syarbaini nih, ya kah? Ini bakawan jalan Syekh Ibnu Hajar ini bakawan. Syekh Khatib Syarbaini ini bakawan. Jar Khatib Syarbaini, aku barabah di masjid bahari tah. Di sini aku bahari barabah di masjid istirahat nih, guring di masjid barabah di masjid apa karena itu Nurul Iman kan ada dengaran tadi Mbah itu keluar lalu sidin berjalan kelapar parut nih hendak nukar napa kabarnya ke situ nih nukar pizza Banjar nih situ sakalinya mah ambil duit ya kan 50.000 bernya karada 50.000 nah nyalain lagi pang di sini nih pasti sini waktu guring tadi apa nih gogor ditangisi ini tempat sidin nang guring itu soalnya dasar ada duit di situ ada
Ya kan rasanya itu rasa pas saja pang mesti hendak mambe sidin lalu hati sidin bucep musiah ampun orang nenek ya kan kada jadi sidin wani kada jadi sidin nukar pizza Banjar pisang talas artinya ya lah ya kan kada jadi sidin nah, daripada waroknya siapa jar Khatib Syar Baini ada kita kada ketinggalan 50.000 hendak menukar sesuatu sekalinya karada ya kan bekas duduk di masjid tadi buliki sekalinya ada 100.000 nah nyelain bang sesorong salah aja tadi 100 lang bujur pun seorang jalan pak beranak nah kayak itu arti orang warok lah arti orang warok Sayyidina Umar muka salah Sayyidina Umar menyewa mobil mobil jar menyewa onta tapi menyewanya sepamaraan aja sepamaraan gitu nah sekalinya surban sidin santuk di pohon tepacul ontanya berjalan ya mungkin 10-15 langkah lah lalu sidin nak mengambil kada mau sidin menggunakan onta tuh bebulik aku menyewanya siapa sidin sepamaraan aja sidin ya kah kayak itu orang waro tak tapi ada juga orang lawaro tuh kada anu nah ingin dapat napa ingin dapat di jalan nih limah mendapat di jalan yang didapat nih pernya tarong sebiji tarong berapa sebiji tarong 1.000 kan kelarangan Allah sekalinya mau umum makan kisah waro bener warik gitu ya lah ya kan ini lang waron itu mun kita berdosa mun kada berdosa kada ada warok pang kada ada waroknya pang ya, pokoknya ilmu tuh pang bener orang tabahari berjual nyiur nah dulu nih orang dulu berjual nyiur nah mengupas nyiur kadang-kadang sabutnya tuh hibak aja lah lalu ada orang mengambil ke situ ada apa kan itu ada papan itu sekalinya ngetok kurang tengah malam jam 2 malam apa aja aku minta sabut ini lah jar orang ini makin bok banan deh udah mengalih banang guringakan mata kayak sewali pulang maksudnya itu kan ada apa kita mengambil itu nah berdosa kah kita kah kada dulu orang nah manu membelah papan nah, di bawahnya tuh gabuk pelibak baharin itu amalah orang siapa mengambil gabuk tuh keimungan orang ya kan biar kada bepadah boleh aja kah boleh aja waro aja kah waro aja ya kah waro dulu ini dijual orang hati-hati lah dijual orang ini anang gala nyiur tadi nyiur tuh ini dijual orang ya pak jangan naksing ambil lagi sudah mana nah jadi jar Khatib Syarbaini dan Syekh Romli bahwasanya setengah daripada segala sop tidak ada sutroh bagi setengahnya seperti barang yang zahir kalam puqoh ada jurang madahkan bahwa sap pertama ini kadang menjadi sutroh bagi sap yang kedua jadi alah manang ke masjid itu bawa apa nih bawa sajadah jadi sutroh itu sudah pulang ya kalau pina makan nih walaupun Messi memadahkan apa ya kah tapi kan ini Ronaldo lawan Bape berdua nih pak kawan Bape ke Holland kasih apa nih Alan kah Alan oh H kah oh H besar halus Alan lah nah setengah daripada segala sop tidak ada sutraya bagi setengahnya seperti barang yang ia zahir pada kalam fuqaha. Masalah, jikalau sembahyang seorang menghadap kepada sutroh yang kebilangan, sutrohnya pas sudah, ya kah? Yang memenuhi syarat, maka dihilangkan orang akan dia kawan menyarik, tungkatnya dipaculnya, sejadahnya di apanya, di bawahnya. Jika demikianlah ya kah? Ambeh itu di dalam tengah sembahyangnya niscaya haramlah atas orang yang tahu lalu di hadapan tetap kita kada boleh lalu di situ amun kita tahu bahwasanya orang ini bakal sebab apa nih basutro cuma kawannya aja yang jahil benar kah ya kah
Dan demikian lagi jikalau sembahyang seorang dengan tiada menghadap kepada sesuatu daripada sutroh, kemudian maka dihantarkan orang di hadapannya akan sutroh, kawan lah mandaki akan sejadah yang kebilangan di dalam tengah sembahyang, haramlah lalu antaranya. Kalau ini kan apa nih? Ini kan asli ini jar. Kada tetap pada bulu hijau seden. Ya kan di sutroh, kemudian maka dihantarkan orang di hadapannya akan sutroh yang kebilangan di dalam tengah sembahyang, haramlah lalu antaranya dan antara sutroh, karena menilik kepada taksirnya. Inilah yang disebutkan Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah dan yang diharamkan dengan dia dalam syarah Ubab. Masalah jikalau sembahyang seorang di belakang sop awal, niscaya adalah baginya sutroh. Ya kah? Ini umpat nang lawan siapa nih? Ibnu Hajar kata umpat Ibnu Hajar nih. Ya kah, orang sembahyang di belakang sap awal, niscaya adalah baginya sutroh. Dan jika sembahyang ia pada sap awal, niscaya tidaklah baginya sutroh. Maka yang mana lagi? Maka yang mana yang didahulukan? Ini orang sembahyang nah, amun inya sembahyang di sap pertama kada apa? Kada basutroh. Amun inya tapi sapnya sap napa? Sap pertama. Amun inya sembahyang di sap kedua kurang abdol, tapi ada napanya? Ada sutroh, yaitu sap pertama diulah jadi sutrohnya nih. Nah, lalu pada sop awal niscaya tidaklah baginya sop. Maka yang mana yang didahulukan sop oleh awalkah atau sop yang di belakangkah? Kata Syekh Ibnu Hajar, tiap-tiap daripada keduanya itu muhtamil. Jadi dua-duanya itu sini ya boleh jadi mengambil saplang kedua karena memandang napanya sutrohnya. Ada juga boleh jadi baik sap pertama walaupun kada basutroh tapi sop yang awal, ya kah? Tetapi zahir kalampuh didahulukan sop awal. Lah. Nah, kayak itu tak habis pulang lah. Nah, habis. Paslon pada menyatakan belum. Paslon pada menyatakan segala yang makruh di dalam sembahyang. Supaya sembahyang kita nih ya kah bujur-bujur sembahyang yang berkualitas nih. Bermula makruh berpaling muka ke kanan atau ke kiri di dalam sembahyang. Sembahyang jangan sembahyang kayak itulah. Buahnya jangan sikong, jangan diiktirot aja nih toh. Sembahyang. Jangan siden. Kada aku jangan bisa aja melihat orang kayak itu tah. Makruh tu sintu makruh. Karena bahwasanya ia ikhtilas syaitan, itu dicopet syaitan orang tu siden. Jadi sembahyang kesampat je syaitan mah ba. Seperti yang tersebut di dalam hadis yang sahih, melainkan karena kecuali karena hajat kita sembahyang, ada anak kita anak lang halus pena kalau pina nawa kayak pina gugur ka macam paksa kita malihatin ya kah kayak itu tah tuh kada papan itulah. Karena hajat maka tidak makruh, seperti tidak makruh seret mata kanan atau kiri dengan tiada berpaling muka, karena Nabi SAW adalah mengerjakan keduanya seperti yang tersebut dalam hadis sahih. Adapun berpaling dengan dada maka yaitu itu membatalkan. Amun cagaran kayak ini aja kada batal kalau lah, kada batal, cuma hukumnya apa nih? Tapi amun nyelon dada itu batal lah. Makanya dua dada ini hati-hati banget cak nang apa? Orang langsung sembahyang kepaparakan apa nih? Sabtah keparakan. Kadang-kadang mau dianak tepi imbai itu kita bisa tegatuk lawan orang yang di muka, maka muridnya jagarnya nih. Ya kan? Lalu kadang-kadang kita melepasakan kan atau hati-hati pada itu berpaling lawan apa nih tak? Lawan dada. Maka yaitu seperti berpaling dengan muka yang dikosot dengan dia bermain-main. Batal kan tetap? Walaupun dengan muka atunya makruh kalau tapi niatannya dasar bermain-main seperti yang telah terdahulu kenyataannya. Dan makruh menghantarkan tangan atas mulut karena ditegahkan daripadanya. Sembahyang itu nah. Kenapa kau sembahyang itu? Ya kah? Kenapa? Kata makruh itu. Ya kah? Jangan ditutupi mulut tuh lah. Lihat aja biar kada apa-apa juga. Nyalain lagi bang tak? Gigi terpacul, nyalain lagi bang tak?
karena ditegakkan daripadanya. Dan lagi karena bahwasanya menafikan ia akan hayat khusyuk karada sini cara orang khusus sembahyang kayak itu tuh karada sini. Melainkan karena hajat seperti manguap. Nah, munnya manguap tuh kan apa-apaan. Manguap tuh paksa ditutupi gitulah. Manguap tuh jar anu tuh yang bagus tuh nguap tuh jangan kayak itu, kayak itu lu jar lah. Ya kah? Kayak itu jar. Jangan yang kayak itu tah. Kayak itu tah. Kayak ini kan apa juga, Bang? Jangan kayak itu nah. Ya kah? Ya, kenapa jar? Ini ada arti nih. Ya kan orang manguap tuh setan masuk kalau jar lah. Masuk tah. Tapi amunnya melihat nih jar. Ya kah? Ada wani setan jar. Wah, ada gegampangan ini. Ada artinya nih. Ini kada kau nguti duit cairannya nih jar. Pina anu nih jar, namanya jar. Maka bubuhan Cina tuh ahli mana ya lah? Hah? Bubuhan Cina lah. Aku bisa nilai jadi guru nih. Bisa nilai jadi guru gini. Makanya boleh orang lang hendak berdatang talawan babinian kita boleh melihati muhanya dan dua telapak tangannya. Boleh tuh. Ya kah? Kenapa? Melihati aja jangan dijapai. Ya kah? Tapi ini bagi orang di sini ahli pirosat amun kita kenapa tadi ini nih? Ini asalnya M cuma pagat nah. Itu warna. Ini ada di sini. Jadi isi awak sebertaan itu jar ada di sini jar. Ada di sini. Wah, pengen. Ya kak guru membacakan ini kan ada tertawa-tawa sih, ada apa ulun dan karena tertawa-tawa. Kenapa isi seluruh awak ada di sini? Ada di sini. Amun kayak ini anunya jar. Kayak ini jar. Kenapa kan? Jadi sini membacakan itu kan ada paham juga. Jadi sini membacakan itu tah sampai membacakan sampai ke dalam sini bacakan itu. Tapi sih nggak ada tertawa. Nggak tertawa. Di mana guru kitabnya? Pokoknya kitab tuh tukar aja ikam di pasar sebertaan kitab mutolaahi. Insya Allah dapat aja kitab tuh. Ada aja di pasar tuh. Bujuran nah. Antik jualan nih ada anunya nah. Nah ini bisa jarang nguti duit jar. Ini jagarnya jarang kau nguti duit nih anu jarang apa? Kenapa jarang cak? Pindah lapas terus ya lah. Nah gen situ aja melihatnya kita. Jangan aja apa. Angkat pang lagi sininya jar. Ya ada boleh lah. Ya, itu isinya kayak itu ya lah subhanallah lah Tuhan menciptakan lah. Anehnya lah sidik jari ini jelas seluruh dunia itu kan samanya lah. Ajaibnya kan. Ini sidik jari ini nih. Sebertaan manusia kadang sama. Kadang samanya. Gampangan Allah Ta'ala mulah kan nih. Ya kah. Melainkan nah di sini mana tuh menghantarkan tangan kepada mulut karena menolakkan syaitan supaya jangan masuk ya pulang. Nyencak rasanya mungkin ada salah tangannya tangan kiri pulang lah. Ya lah. Tangannya tangan kiri anu kayak itu loh. Oh, ya kayak itu tah. Karena syaitan apabila melihat ia akan tangan atas mulut, tidaklah hampir ia akan dia kada wani jar. Ya kah? Dan hasil sunat dengan menghantarkan tangan atas mulut sama ada tangan kiri atau tangan kanan. Cuma yang bagus itu tangan kiri lah. Tangan kiri lah. Dan sama ada johir tapak tangan atau batin. Ya kah? Batin. Johir atau batin. Ini johir kau nih lah. Ini johir ini artinya apa nih? Batin. Ada juga mengatakan ini batin, ini johir kan usah dimasakan biar aja itu kan apa juga. Mau mikirkan. Tapi kalau ini kalau johir, ini artinya apa nih? Batin. Ya kah? Kedua-duanya johiron wabah. Wah, kenapa jauhnya ke situ? Ya kah sama ada johir tapak tangan atau karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ija tasa'aba ahadukum fi sholati falyumsik biyadihi ala fihi." Fa inna syaitan yadkhulu. Artinya apabila menguap seseorang daripada kamu di dalam sembahyang, maka hendaklah dipegangnya tangannya atas mulutnya. Karena bahwasanya syaitan masuk iya jar. Masuk syaitan lah. Orang menguap supaya jar arwah guru bahari supaya jangan menguap tuh ingatakan Nabi kan bisa menguap kan mau nguap sih. Ya kan itu setengah daripada mukjizat Nabi yang sampai ini kita kaum merasakan. Kan kadang-kadang kita ini menguap munyak ditahan itu ngalih. Tapi mun kita hendak menguap, nah jar ada sudah tanda hendak menguap ingatakan Rasulullah kada pernah menguap tahani, jangan diterusakan. Tahan aja insyaallah kau aja menahani kan Bapak. Nah itu hebatnya tah. Ya kah?
Injury time kan sudah? Ada kalau cak pertambahan waktu berapa pulang? Hah? Nah, maka hendaklah dipegangnya tangannya. Nyadang tuh apa jar? Bacaan-bacaan apa tah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alladzi lam yatasa'ab qattu jar. Ya Allah selawat tah. Segala ayat selawat dan salam Nabi Muhammad yang kada pernah menguap selama namanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alladzi lang nabi itu lahir dalam keadaan besuh macam-macam 10 buting ke berapa tak? Nito mun diandak di mana jar? Di rumah kah, di toko kah? Ya kah? Insya Allah jar rumah tuh kada mau kemalingan jar. Insya Allah kada mau kebakaran jar. Perlu diandak di masjid nih teh. Mbah supaya jangan terulang lagi. Sudah dibacakan lah. Mbah kita guguran bolong mulai di atas. Ada kalau hadisnya ada di di mana tuh ada ya di Marokil Ubudiyah rasanya ada Marokil di Marokil Ubudiyah siapa ditulis nih tuh jadi andak di mana di rumah di andak aja tadi di rumah ya kah kada mau kemalingan jar ya kah dan kada mau kebakaran jar kada mau kebakaran waktu tuh kada tertulis kalau lagi lah balung lah maka melekat pendengaran itu di mana pian jar guru pian di mana aja jurang di mana di Indrasari Indrasilang mana jurang di Masjid Nur Iman nang kebakaran bahari kajar jadi viral pal yumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitan yadkhulu menguap seorang daripada kamu di dalam sembahyang maka hendaklah dipegangnya tangannya atas mulutnya karena bahwasanya syaitan itu masuk iya jar dan makruh menguap sudah tadi lah kena wasit ngali pulang kena kalau ini protes orang nah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا اللهم ارحم والدينا ومشايخنا اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهل بيتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين